Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Suryani Federawati, guru PPKN. Oke, untuk kali ini mata pelajaran PPKN kita akan membahas tentang materi kelas 10 bab 1 ya. Materi kelas 10 bab 1 yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Oke, nah minggu lalu kita sudah membahas tentang bab 1 subbab 1, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 subbab 2. Oke, kita masuk ke peta konsep materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Jika minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara, maka untuk kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi kementerian dan non-kementerian, di mana nanti yang akan kita pelajari ada dasar hukumnya, ada klasifikasi kementerian, dan juga ada lembaga pemerintah non-kementerian atau yang di luar kementerian negara gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke materi kali ini. Kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, dasar hukum dari Kementerian Negara Republik Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Nah, kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Jadi yang mengangkat menteri itu presiden dan yang berhak memberhentikan menteri juga presiden gitu. Dalam menjalankan tugasnya, para menteri itu juga bertanggung jawab kepada presiden, karena yang bertanggung jawab atas kementerian negara itu adalah presiden, seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya sebagai berikut. 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang terakhir atau yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ini berdasarkan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Batas maksimal ini ya. Jadi maksimalnya ada 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Nah, antara lain akan kita bahas setelah ini. Jadi, selain pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tersebut, Presiden juga mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres pada Perpres nomor 47 tahun 2019 tentang pembentukan organisasi kementerian itu yang akan kita bahas sekarang, diklasifikasikan berdasarkan. Nah, ini yang pertama, ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kementerian apa saja yang termasuk dalam urusan pemerintah yang nomenklatur? Di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri,
dan Kementerian Pertahanan. Nah, ada 3 kementerian yang masuk ke dalam kementerian yang nomenklatur, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan. Nah, yang menangani urusan pemerintahan ini dibagi ke dalam beberapa kementerian. Di antaranya ada Kementerian Agama, ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, itu adalah beberapa kementerian yang menangani urusan pemerintahan. Sedangkan yang ketiga, ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Gitu ya. Nah, di antaranya apa saja kementerian yang masuk ke dalam poin 3 ini? Kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah antara lain ada Kementerian Sekretariat Negara, ada Kementerian Perumahan Rakyat, ada Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara, ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Riset dan Teknologi, dan yang terakhir Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, selain dari ketiga bagian ini, ada juga Kementerian Koordinasi. Nah, Kementerian Koordinasi ini yang tugasnya untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian yang berada dalam lingkup tugasnya. Nah, kementerian apa saja yang masuk ke dalam Kementerian Koordinasi? Antara lain adalah Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, ada juga Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selanjutnya, lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang lembaga kementerian negara, sekarang kita beralih ke lembaga pemerintah non-kementerian di luar kementerian negara gitu ya. Nah, lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Nah, keberadaan LPNK atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia pada nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen gitu. Jadi lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK ini tugasnya sama untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan, namun tidak termasuk kementerian negara seperti itu. Selanjutnya, lembaga pemerintah non-kementerian ini ada beberapa. Di antaranya ada Arsip Nasional RI atau disingkat ANRI, Badan Informasi Geospasial, ada juga Badan Intelijen Negara, ada Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bakosurtanal ya. Ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
Kemudian ada Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau BAPEDAL. Nah, badan-badan lembaga ini yang merupakan termasuk dalam pemerintah non-kementerian gitu. Jadi lembaga ini tetap membantu tugas presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi tidak masuk ke dalam kementerian negara, ya gitu. Nah, jadi LPNK ini merupakan lembaga yang di luar non-kementerian ya, dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang tidak dilaksanakan oleh kementerian atau instansi. Nah, bersifat nasional, strategis, lintas kementerian atau instansi, lintas sektor, dan lintas wilayah. Selain itu, LPNK ini juga menunjang tugas yang berlaku oleh menteri sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan gitu. Jadi tanggung jawabnya juga langsung kepada presiden, tetapi melalui menteri yang mengkoordinasikan dari masing-masing lembaga tersebut, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.